Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah Ria. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Siapa yang sudah siap? Perkembangbiakan pada hewan juga dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin, melibatkan dua organisme atau dua makhluk hidup, yaitu jantan dan betina. Pada proses perkembangbiakan generatif ini dimulai dengan adanya pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tak kawin, hanya melibatkan satu organisme saja. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada hewan bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, serta bertelur melahirkan atau ovovivipar. Coba anak-anak perhatikan, hewan-hewan berikut ini berkembang biak dengan cara bagaimana ya? Ya, benar. Hewan-hewan berikut berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau vivipar memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, biasanya hewan ini tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu sehingga tidak akan menyusui anaknya. Kemudian, telurnya berada di luar tubuh induknya. Hewan bertelur biasanya juga akan mengerami telurnya, dan tubuh hewan yang bertelur akan ditutupi oleh bulu. Nah, kalau hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara bagaimana ya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Hewan-hewan yang tadi berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun telinga. Kemudian, memiliki kelenjar susu. Hewan vivipar juga akan menyusui anaknya, dan biasanya tubuhnya akan ditutupi oleh rambut. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ular boa, kadal, lalu ikan pari, kemudian ada kuda laut, dan anaconda ini berkembang biak dengan cara bagaimana ya? Hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ini adalah telurnya akan berada di dalam tubuh induk. Kemudian, tidak memiliki rahim, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak akan menyusui anaknya. Kalau hewan ovipar tadi telurnya berada di luar tubuh induk, nah hewan ovovivipar ini telurnya tetap berada di dalam tubuh induk sampai telur tersebut menetas. Perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tak kawin bisa dibedakan menjadi 4, yaitu membelah diri, tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri hanya terjadi pada organisme bersel satu, contohnya seperti amuba dan paramecium. Amuba dan paramecium ini bisa kita lihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Yang selanjutnya, tunas. Tidak hanya tumbuhan loh yang bisa berkembang biak dengan cara bertunas, ada pula hewan yang bisa berkembang biak dengan cara bertunas, seperti hidra.
Ketika tunas sudah cukup dewasa, tunas tersebut akan memisahkan diri dari induknya dan jadilah individu yang baru. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup dengan menggunakan potongan tubuhnya. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah hewan planaria. Ketika bagian tubuh hewan planaria itu dipotong, maka dari bagian tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Selain pada cacing pipih atau planaria, perkembangbiakan fragmentasi juga bisa terjadi pada bintang laut. Yang terakhir adalah parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan perkembangbiakan pada makhluk hidup tanpa adanya pembuahan oleh pejantan. Parthenogenesis ini bisa terjadi secara alami pada beberapa spesies atau makhluk hidup. Contohnya, komodo. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi kali ini tentang perkembangbiakan hewan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.